Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Tanah Papua memiliki jumlah suku yang paling banyak di Indonesia. Ada sekitar 255 suku yang tersebar di seluruh tanah Papua dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Ciri-ciri orang Papua adalah berkulit hitam dan berambut keriting. Karena banyaknya budaya dan bahasa di Papua, membuat mereka memiliki banyak sekali tarian tradisional beserta lagu daerah, makanan khas, rumah adat, senjata tradisional, pakaian adat, alat musik tradisional, dan sebagainya. Makanan khas Papua yang paling terkenal adalah papeda, buah merah, dan pinang kapur sirih. Kemudian tarian adat Papua juga sangat bervariasi, tergantung sukunya. Ada tari Yosim Pancar, tari tumbuh tanah, tari musyoh, tari suanggi, tari selamat datang, tari perang, tari wisisi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu tarian tradisional Papua dari banyaknya tarian yang ada di sana. Selain itu, orang Papua juga memiliki alat musik tradisionalnya yang sangat beragam, yaitu tifa, kulibia, fu, kecapi mulut, yi, triton, dan sebagainya. Kemudian rumah adat tradisional orang Papua sangat bervariasi dan beragam, meskipun sebagian memiliki kemiripan, tetapi dari segi arsitekturnya biasa berbeda. Beberapa rumah adat dari suku-suku di tanah Papua yang paling terkenal adalah rumah Honai, rumah kaki seribu, rumah pohon, rumah gaba-gaba, rumah berlabuh, dan sebagainya. Selanjutnya, pakaian adat Papua juga sangat bermacam-macam. Seperti yang paling terkenal adalah koteka, cawat, dan rumbai-rumbai. Lalu senjata tradisional Papua adalah panah, tombak, parang, jubi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang unik dan menjadi ciri khas orang Papua adalah tas tradisional mereka, yaitu noken. Selanjutnya, Papua juga memiliki keanekaragaman hayati dengan hewan-hewan endemiknya seperti yang paling terkenal adalah burung cendrawasih, kasuari, dan mambruk. Selain itu, Papua juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti yang kita ketahui, bahwa tambang emas terbesar kedua di dunia ada di Papua, yaitu Freeport. Selain itu, Papua juga memiliki banyak sekali tambang gas, minyak, batu bara, tembaga, uranium, dan lain-lain. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu, adalah harta harapan. Papua juga memiliki gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Kartens atau Jayawijaya. Selain itu, dari sektor pariwisatanya, tanah Papua memiliki banyak sekali keindahan alamnya seperti lautan,
gunung, sungai, kali, danau, dan sebagainya. Bahkan masih banyak yang tersembunyi. Salah satu tempat wisatanya yang paling terkenal di dunia adalah Raja Ampat. Oleh sebab keindahan dan kekayaan alamnya ini, tanah Papua mendapat julukan sebagai Tanah Surga. Dari sisi sejarahnya, pulau yang terletak di ujung timur Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah Papua sendiri terbagi menjadi 6 masa, yaitu masa primitif, masa perdagangan atau kerajaan, masa eksplorasi, masa penguasaan Belanda, dan masa integrasi ke Indonesia. Bagian pertama, masa primitif. Penduduk Papua pada masa primitif umumnya hidup secara terpisah atau berpencar dengan membentuk kelompok-kelompok pemukiman di gunung-gunung, lembah-lembah serta pesisir pantai dan pulau-pulau di lautan Papua. Mereka hidup dan berserikat membentuk kelompok mereka dalam perikatan marga atau keret. Mereka kemudian hidup dalam sistem kepercayaannya sendiri yang percaya kepada roh-roh lain seperti juga pada roh leluhur. Hal ini menyebabkan banyak dari tanah dan hutan mereka masih dikeramatkan bahkan sampai sekarang. Pada masa primitif itu, mereka telah mengenal sistem kepemimpinan kelompok yang salah seorang ditunjuk sebagai pemimpin karena keahlian berperang atau merancang dan mengatur strategi peperangan. Pemimpin ini yang kemudian mereka sebut sebagai kepala suku. Pemimpin suku juga diangkat berdasarkan kepemilikan tempat atau tanah tempat kelompok tersebut berada. Oh, hitam kulit keriting rambut aku Papua. Bagian kedua, masa perdagangan dan kerajaan. Pada tahun 1335 Masehi, Kerajaan Majapahit memasukkan daerah Onin atau Fak-Fak di semenanjung barat Pulau Papua menjadi wilayah ke-8 mereka yang ditulis dalam Kitab Negara Kertagama. Pada tahun 1569, pengaruh kerajaan Bacan dan Ternate berhasil masuk ke dataran pesisir pantai barat Papua, tepatnya di Kepulauan Raja Ampat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka untuk memiliki hubungan dagang sekaligus menyebarluaskan ajaran agama Islam di sana. Dari sini mereka kemudian mulai memperluas wilayah Mandala dan jalur dagang mereka ke arah timur Pulau Papua, terutama di dataran pesisirnya. Dari koneksi dagang ini membuat kehidupan orang Papua menjadi semakin sulit, di mana terjadi peperangan dan perampasan yang selalu terjadi untuk mencari budak belian serta barang-barang berharga pada kelompok tertentu agar ditukarkan dengan beberapa benda logam dan kain dari para pedagang. Yang paling terkenal adalah kelompok dari suku Marindanim di Merauke yang sering melakukan pengayuan dan peperangan ke sebelah timur, sehingga pada tahun 1902 Inggris mendesak Belanda membagi wilayah Papua sehingga Pulau Papua dipisah menjadi 2, yaitu wilayah timur yang dikuasai Inggris, sekarang Papua Nugini, dan wilayah barat dikuasai Belanda. Bagian ketiga, masa eksplorasi. Pulau Papua pertama terdapat dalam peta kuno tahun 200 Masehi dari seorang ahli geografi bernama Claudius Ptolemaios dan diberi nama Labadios atau Alaba Adios yang artinya puji Tuhan. Kemudian, dalam catatan sejarah pelaut Portugis Antonio de Abreu dan Francisco Serrao menjadi orang pertama yang secara langsung melihat Pulau Papua pada tahun 1511. Selanjutnya pada tahun 1528 adalah Jorge de Meneses yang menyebut Papua sebagai Isla de Oro atau Pulau Emas. Terakhir adalah Inigo Ortiz de Retes yang menemukan dan menyebut orang Papua sebagai New Guinea atau Guinea Baru. Ini merujuk pada kesamaan fisik orang Papua dengan penduduk Guinea di Afrika. Pada tanggal 5 Februari 1805, 5 penginjil pertama Otto dan Geisler berhasil memijakan kakinya di atas tanah Papua, tepatnya di Pulau Mansinam, Manokwari. Dari sini Injil mulai tersebar di seluruh tanah Papua dan menjadikan Papua sebagai salah satu penganut Kristen terbanyak di Indonesia. Bagian keempat, masa penguasaan Belanda. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1909 Ternate resmi melepaskan wilayah Papua ke tangan Belanda dan Belanda membeli wilayah selatan
Papua dengan harga 6.000 gulden. Sejak saat itu, Belanda terus membangun basis pemerintahannya di tanah Papua dan berakhir pada tahun 1962 setelah keputusan di PBB menyerahkan Papua ke UNTEA. Namun orang Papua menilai bahwa berkat para misionaris asal Belanda dan para tenaga pendidik mereka, akhirnya banyak dari orang Papua yang mulai keluar dari keterbelakangan zaman. Masa integrasi ke Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1963, Indonesia berhasil sepenuhnya menguasai Papua dengan beberapa kali perjuangan secara diplomasi dan perebutan secara peperangan yang disebut sebagai Tri Komando Rakyat atau Trikora. Banyak dari rakyat Indonesia ikut berjuang dalam pembebasan Irian Barat ini dalam membantu Papua atau Irian Barat terbebas dari cengkeraman kekuasaan Belanda. Sebenarnya integrasi Papua ke Indonesia belum selesai di tahun itu. Sampai pada tahun 1969 barulah Papua resmi bergabung setelah diadakannya penentuan pendapat rakyat atau PEPERA di beberapa daerah di tanah Papua.